Caranya mudah, tinggal kita masuk saja ke bagian register. Pak Ibu di sini register biasanya ada menunya, menu register. Kita membuat akun terlebih dahulu. Oke. Yang harus diisi adalah form-form yang ada tanda bintang, itu wajib diisi ya Bapak Ibu. Kayak di sini username, password, ya, repeat password, mengulang password yang sudah kita buat, first name, nama pertama, dan last name, nama terakhir. Ya, kalau nama Bapak Ibu hanya terdiri dari satu kata, maka last name-nya sama seperti nama pertama. Ya, jadi nama terakhirnya sama seperti nama pertama. Misalkan nama saya Budi tidak ada kepanjangannya, maka last name-nya itu kita tulis juga Budi. Nah, ini kita ambil contoh saja. Ini passwordnya biasanya yang lebih mudah diingat saja bebas ya. Misalkan Budi 123, intinya juga sesuaikan saja. Oke, kemudian inisial silahkan bisa dilengkapi manakala ini memang Bapak Ibu ingin lengkapi ya. Gendernya ini apakah laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas yang wajib diisi itu yang bertanda bintang. Ya. Emailnya, oke, ini email harus kita isi. Nah, selanjutnya konfirmasi emailnya. Lalu yang bertanda bintang. Oke, satu lagi. Nah, saat kita sampai di register as di sini ya Bapak Ibu, ini ada pilihan reader itu pembaca, author itu penulis, reviewer itu yang jika ingin menjadi reviewer. Ya. Kita harus setidaknya kalau ingin submit ke jurnal ini di checklist sebagai author, sebagai penulis. Ya, karena kalau tidak di checklist nanti kita tidak akan ada menu untuk mensubmit jurnal. Mensubmit artikelnya, tidak akan ada menu tersebut. Ini seringkali saya temui beberapa penulis yang saat submit bertanya, Pak, saya tidak bisa submit, submitnya di sebelah mana ya? Ini seringkali ditemui, dan ternyata yang terjadi adalah penulis yang ingin mensubmit ternyata belum di checklist ini sebagai autornya. Nah, kalau sudah tinggal klik saja register. Berarti di sana artinya kita sudah punya akun, ya kita sudah punya akun atau username untuk mensubmit artikel kita. Kalau sudah punya akun bagaimana ya? Kita tinggal login saja. Misalkan pakai akun saya. Nah, ini kita tinggal login. Oke. Nah, di sini ada menu ya. Biasanya sebagai penulis atau author ini ada menu yang namanya submission. Kita ingin mensubmit artikel yang baru, maka kita menuju ke new submission. Kita tinggal klik saja. Nah, ini ada step-step atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan di sini. Ini sebenarnya tinggal diikuti saja, Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini submission checklist, ya tinggal kita checklist saja semuanya. Kita checklist semuanya. Intinya untuk submission checklist ini hanya mengecek apakah dokumen yang ingin kita submit sudah sesuai dengan ketentuan. Intinya seperti itu. Ya, di sini. Oke, kalau sudah kita bisa save and continue. Kalau misalkan ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu ya bisa ditulis di sini. Ini nanti pesannya atau comment for the editor ini akan sampai atau bisa dibaca oleh editor. Kalau sudah selesai, kita save and continue. Oke, langkah kedua adalah mengupload artikelnya. Ya, langkah kedua adalah mengupload artikel. Misalkan Bapak Ibu sudah punya artikel ya, tinggal kita choose file saja. Ya, kita cari artikelnya. Misalkan ini saya gunakan satu buah artikel di sini. Ya.
Nah, hati-hati Bapak Ibu, saat sampai di sini jangan langsung save and continue ya. Karena nanti yang terjadi adalah ini artikelnya atau filenya tidak tersubmit. Jadi yang harus dilakukan adalah ya kita klik upload terlebih dahulu. Ya, kita klik upload terlebih dahulu. Oke, nah manakala artikel yang kita submit itu sudah terupload, nah ini ada identitasnya, ya ada identitas, ya dari file name, original file name, file size, ya dan tanggal berapa kita upload. Ya, kalau sudah kita save and continue. Oke, berikutnya adalah kita mengisi metadata, ya mengisi metadata mengenai penulisnya. Siapa penulis artikel tersebut? Oke, misalkan ini artikelnya atas nama saya, ya, Budi Febrianto, yang dibintangi itu berarti harus diisi, wajib diisi, yang ada tanda bintang di sini. Ya. Kalau penulisnya ada dua, bagaimana? Misalkan kadang artikel itu kolaborasi, ya ada beberapa penulis, kita tinggal add-kan saja di sini add author atau tambahkan autornya, tambahkan penulis. Oke, berarti tinggal kita isi. Misalkan penulis keduanya namanya Bu Aldina ya. Emailnya misalkan dituliskan, kita isi emailnya. Afiliasinya kita isi, afiliasi itu instansi tempat kita bekerja biasanya. Ya. Kita isi country-nya itu negaranya, kita bisa isi negara Indonesia, tapi ini tidak wajib diisi, cuma disarankan lengkap. Ya. Oke. Identitas penulis sudah lengkap, ya. Berlanjut ke penulisan title and abstract. Ya, caranya bagaimana? Kalau mau gampang tinggal kopas saja Bapak Ibu, ya. Kalau mau gampang tinggal kopas, misalkan ya artikel tadi ya. Ini hanya contoh. Kita tinggal copy paste-kan saja. Abstraknya pun kita tinggal copy paste-kan saja. Ini sebenarnya langkahnya mudah. Oke. Title and abstract, judul dan abstrak ini sudah terisi. Kita berlanjut ke langkah selanjutnya. Oke. Berikutnya indexing. Indexing ini sebenarnya tujuannya untuk mempermudah artikel kita dicari melalui internet agar mudah dicari. Maka biasanya yang kita isi adalah keyword-nya atau kata kuncinya. Sama langkahnya, kalau tidak ingin mengetik satu persatu ya tinggal di copy paste-kan saja. Ya. Ini tinggal kita copy paste-kan saja, salin tempel. Nah, biasanya untuk keyword kalau ada beberapa keyword ini pemisahnya adalah koma sesuai dengan template ya. Biasanya digunakan koma, tapi dalam OJS atau dalam mensubmit jurnal atau artikel dalam jurnal kita gunakan pemisahnya titik koma. Walaupun sebenarnya kalau kita kelupaan pakai koma, biasanya nanti diedit oleh editornya, oleh pengelolanya. Oke, berikutnya kontributor atau supporting agencies. Barangkali artikel Bapak Ibu itu didanai oleh satu lembaga, ya, oleh satu perusahaan misalkan, ini bisa dituliskan ya namanya kontributor and supporting agencies. Biasanya sponsor, kalau dosen biasanya dari DRPM, jadi silakan ini bisa diisi, atau dari LPPM ini bisa diisi. Tidak diisi tidak masalah ya, tidak diisi juga tidak masalah. Berikutnya references. Ini references itu daftar pustaka. Jadi kalau sudah ada daftar pustakanya, sama caranya mudah, tinggal kita kopaskan saja, copy paste.
Oke, nah ini tinggal kita copy paste-kan saja. Sudah selesai, kita lanjut save and continue. Oke, berikutnya uploading supplementary files. Manakala misalkan artikelnya berbentuk PTK, Bapak Ibu ingin membuktikan keabsahan dari artikelnya bahwa artikel ini memang benar saya buat, biasanya boleh ya. Ini tidak wajib tapi silahkan misalkan mengupload instrumen penelitiannya, atau misalkan sudah cek plagiarisme, cek kesamaan, ya, boleh diupload di sini. Tidak pun tidak masalah. Ya, tidak pun tidak masalah karena ini step yang keempat, bukan sesuatu yang wajib. Berikutnya save and continue. Oke, pada tahap kelima ini tahap terakhir ya untuk memastikan artikel sudah tersubmit. Biasanya sudah ada file ID-nya di sini. Ya, original file name-nya sudah ada. Ini berarti file sudah terupload ya. File artikel kita sudah terupload pada jurnal tujuan. Tinggal kita finish submission. Oke. Sudah selesai sebenarnya tahapan submit artikel kita ke jurnal tujuan. Untuk mengecek ya tinggal kita klik saja update submission. Nah, ini ada statusnya. Ya, ini statusnya masih menunggu. Nanti kalau statusnya sedang review berubah menjadi in review. Ya, kalau sedang proses editing berubah statusnya in editing. Oke, kalau sudah keluar logout, misalkan mau ngeceknya gimana? Misalkan kita udah logout nih, kita mau masuk lagi. Oke, ini terlihat ya, author ada satu yang aktif. Oke. Ini proses submit artikel ke dalam jurnal sudah selesai. Itu Bapak Ibu, tinggal kita menunggu saja aktivitas berikutnya, misalkan artikel kita sudah direview, tinggal kita perbaiki saja. Ya, kalau misalkan artikel kita sudah direview, sudah diberikan catatan oleh reviewer, sudah kita terima, nanti statusnya pun sudah berubah. Ya, statusnya sudah berubah, kita tinggal perbaiki saja. Ya, itu proses submit satu artikel pada jurnal tujuan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Aldina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Febrianto MPD atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga ini bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu guru, terutama untuk memulai menulis, bukan hanya mengajar dan mendidik tadi yang disampaikan di awal oleh Bapak Dr. Wahyu di MPD, tapi jika dalam satu aktivitas kita bisa mendapatkan dua manfaat, mengajar, mendidik, kemudian menulis, dan melakukan publikasi artikel ilmiah. Ini adalah gambaran awal yang disampaikan oleh Pak Budi. Baik, untuk ini kita buka sesi tanya jawab dulu Pak Budi. Mungkin ada Boleh. Bapak Ibu yang makin penasaran gitu. Setelah tadi termotivasi mulai untuk menulis, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta di workshop ini. Aturannya sama silakan Bapak Ibu bisa menekan tombol raise hand atau menuliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Budi, mungkin pertanyaannya dari saya dulu Pak. Semoga bisa memantik untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Ini pertanyaan dasar Pak. Jadi sebelum kita mulai menulis sebuah artikel ilmiah kan kita harus mengumpulkan ide-ide ataupun gagasan Pak. Mungkin Pak Budi Febrianto ini kan sudah praktisi pendidikan Nah, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran Pak, ide-ide untuk menulis artikel ilmiah ini bisa datang dari
sisi mana saja, terutama ini kan untuk Bapak Ibu guru nggih yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Nah, monggo Pak Budi mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ide-ide untuk menulis ini bisa datang dari segi mana saja gitu, terutama yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu terutama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Monggo Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Aldina. Saya coba tanggapi ya sedikit banyak ini nanti menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Farid tadi ya perihal PTK. Karena PTK sebenarnya bisa kita lakukan dan juga hasilnya, laporannya kita bisa buat dalam menjadi sebuah artikel ilmiah. Bagaimana memunculkan idenya? Ya tentunya kalau Bapak Ibu di sini sebagai guru, tentunya idenya dari yang ada atau yang ditemui di dalam kelas. Ya, idenya yang ditemui di dalam kelas apa saja permasalahan atau yang berhasil ditangkap. Misalkan, oh yang berhasil ditangkap ini kenapa ya? Kok siswa ini kurang bisa memahami suatu bahan bacaan? Ada apa ini? Nah, kita tertarik misalkan untuk mengeksplor lebih jauh, menggali lebih jauh kenapa itu bisa terjadi di kelas kita. Nah, apakah cara kita yang belum sesuai atau ternyata memang membutuhkan bantuan dari satu media-media tertentu. Nah, itu bisa menjadi suatu ide awal untuk ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Kalau ternyata tadi, oh ini apakah bahan bacaan yang tidak sesuai, berarti kita bisa memodifikasi bahan bacaan yang memang sudah tersedia di buku-buku tersebut untuk kita modifikasi, kita ubah sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas yang kita temui. Karena tadi kita identifikasi ternyata bahan bacaannya belum sesuai nih. Itu bisa kita lakukan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi ide-ide tersebut kita bisa dapatkan dari pengalaman yang kita temui pada aktivitas-aktivitas sehari-hari gitu kalau sebagai guru. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan penelitian tindakan kelas, kalau ditindaklanjuti dari permasalahan atau ide yang tadi ditemui, oh oke, kita lanjutkan dengan bagaimana kita bisa tingkatkan kualitas membaca pemahaman dari siswa tersebut. Kita lakukan penelitian. Kalau tadi dikatakan Pak Farid, kalau PTK itu bersiklus-siklus ya, kita lakukan siklus tersebut. Ya, dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, sampai refleksi. Sampai hasilnya kita temukan. Ya, hasilnya kita temukan, kita refleksi, ternyata dengan tadi kita punya ide membuat suatu bahan ajar agar kemampuan membaca pemahaman siswa itu menjadi meningkat, nah, kita bisa tuliskan hasilnya. Ya, kita bisa tuliskan hasilnya menjadi sebuah laporan. Nah, kalau ingin diterbitkan, ya tadi, ya kita tinggal sesuaikan saja. Kita sudah punya, oke, bagaimana nih ingin diterbitkan, mencari jurnal tujuan, lihat template-nya, sesuaikan, submit, selesai. Ya. Secara sederhana seperti itu, Bu Aldina. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Budi Febrianto. Semoga semakin menambah gambaran dan rasa penasaran Bapak Ibu peserta di workshop ini untuk mulai menuliskan artikelnya, kemudian mulai mensubmit, nah, nanti akhirnya sampai pada publikasi. Baik, terima kasih Pak Budi. Satu lagi Pak, ini kan biasanya ini sebagai gambaran awal juga nih Pak, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah mensubmit artikel. Sekiranya ketika Bapak Ibu guru ini sudah mensubmit artikel untuk sampai semisal publish-nya, ini butuh berapa bulan gitu Pak? Ya, dari yang terdekat mungkin dari yang terlama gitu, biar Bapak Ibu ini biasanya kan penasaran, ini saya sudah submit tapi kok belum ada kabar Ibu gitu, atau mungkin saya harus menunggu berapa bulan Bu gitu. Monggo Pak Budi. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai editor di jurnal yang saya kelola dengan tim pengelola jurnal.
Kalau kita berbicara waktu itu biasanya banyak autor yang menanyakan, Pak, waktunya berapa lama untuk publish? Ya, saya biasanya menjawab itu bergantung dari reviewer ya yang mereview, dan biasanya kalau untuk reviewer mereview suatu artikel, kalau biasa saya di jurnal tadi yang Elementary Educasia itu diberi waktu paling lama 4 minggu, paling lama 4 minggu ya. Paling cepat ya biasanya ada yang 2 minggu selesai di review, tinggal setelah di review kita perbaiki kembali ya, penulis perbaiki kalau bisa diperbaiki dalam waktu 1 minggu tinggal kita submit kembali, lalu kita tinggal menunggu publish. Nah, biasanya untuk publish jurnal itu ada periode waktunya tiap jurnal. Kalau yang tadi saya contohkan, jurnal Elementary Educasia itu publish biasanya di bulan April dan juga bulan Oktober. Ya, April dan juga Oktober. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah submit dari bulan, misalkan dari bulan Agustus sudah submit, ternyata sudah selesai di review dan sudah dimasukkan kembali hasil reviewnya, misalkan hanya 2 minggu sudah selesai, ya kita tinggal menunggu saja nanti publish di bulan terbit jurnal tersebut. Ya, kalau rata-rata waktu biasanya paling lama, ini pengalaman saya, kalau jurnal Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 itu biasanya paling lama 1-2 bulan, paling lama ya. Ada yang jauh lebih cepat karena kalau sampai publish ya, publishnya ya tinggal kita menunggu. Kalau Bapak Ibu ternyata submitnya sudah dari misalkan bulan Juli atau bulan Juni sudah submit, kalau kita berbicara publishnya kapan ya, publish pasti di bulan Oktober gitu. Publishnya pasti di bulan Oktober. Kalau submitnya lebih awal ya pasti menunggunya, walaupun misalkan artikelnya sudah diterima di bulan Juli. Ya, artikelnya diterima di bulan Juli. Biasanya itu kita menunggu terlebih dahulu jadwal publish dari jurnal tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi sudah kita buka mengenai bagaimana Bapak Ibu memulai menulis dari ide-ide ya Pak ya, dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di lingkungan belajarnya. Kemudian untuk lama waktunya menyesuaikan dengan jurnalnya masing-masing. Kalau jurnal tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu terbit bulan Oktober dan April. Berarti jika Bapak Ibu misal submit dalam waktu dekat ini, kemungkinan untuk publish-nya di sekitar bulan April nih Pak. Ya, kemungkinan. Tapi ada juga barangkali Bapak Ibu ingin coba, saya juga sebagai editor in chief di jurnal Cakrawala Pendas itu terbitnya di bulan Januari. Ya, ada satu lagi. Kalau yang Cakrawala yang tadi Elementary Educasia saya sebagai section editornya. Kalau di jurnal Cakrawala Pendas itu sebagai editor in chief-nya. Terima kasih atas informasi tambahannya. Satu lagi ini Pak, biasanya kalau setelah publish apakah free atau berbayar? Supaya nanti Bapak Ibu ini bersiap gitu nih, semisal memang berbayar atau free. Monggo Pak Budi. Terima kasih Bu Aldina. Biasanya ya Bapak Ibu, untuk free atau berbayar itu kalau sebuah jurnal itu biasanya ada informasi jelasnya. Oke, saya ambil contoh ya. Mohon izin share screen. Monggo Pak. Maaf salah. Oke, biasanya Bapak Ibu untuk melihat apakah suatu jurnal itu berbayar atau tidak, ini biasanya ada yang namanya author fee. Ya, atau biasa saya sering menyebutnya APC. Author Publication Charge. Ya, ini berapa yang harus dibayarkan. Ya. Kadang berbeda-beda, ada yang menggratiskan, biasanya ada yang berbayar. Tinggal dilihat saja pada author fee-nya. Nah, ini biaya untuk
biasanya kalau APC itu publish ya, biaya publish Bapak Ibu untuk publish. Kalau submit biasanya tidak berbayar ya. Untuk submit satu artikel kalau di jurnal Elementary tidak berbayar. Yang berbayar itu manakala artikelnya siap dipublish, dan biasanya ini ada pemberitahuan terlebih dahulu melalui email ya kepada penulis bahwa artikelnya sudah masuk ke tahap editing dan siap untuk dipublish dan harus membayar sejumlah yang ada dalam informasi penerimaan tersebut. Ya, ini biasanya ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau di Elementary Edukasia itu berbayar sebesar 3.500.000 mohon maaf 3.500.000 Rp350.000 ya. Kalau untuk JEE biasanya kalau jurnal yang lain ada juga yang gratis ya, dan banyak juga yang gratis. Itu Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi semakin jelas nggih untuk terbitnya di bulan April, dan Bapak Ibu jika ingin terbit tadi di jurnal JEE-nya Pak Budi harus setidaknya menyediakan 350.000 nggih Pak, bukan 350.000 US dollar. Oh, bukan Bu. Sisanya buat saya itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Budi Febrianto MPD sudah memberikan gambaran mengenai submit jurnal, kemudian waktu atau lama jurnal ini untuk terbit atau publish, kemudian mengenai biayanya. Ternyata ada jurnal yang berbayar, ada juga jurnal yang free, Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan dengan keinginan dari Bapak Ibu. Tapi di sini kami memfasilitasi, nanti akan disampaikan oleh fasilitator di breakout room masing-masing. Matur nuwun Pak Budi Febrianto MPD. Sama-sama Bu. Sekarang kita lanjut kepada pembagian kelompok nih dengan fasilitatornya masing-masing. Monggo Pak Imam Subekti, sampun siap Bapak? Baik, terima kasih Bu Aldina. Monggo Pak Imam. Oke, Bapak Ibu peserta, sebentar lagi kita akan memasuki breakout room. Nah, Bapak Ibu bisa pertama kali bisa lihat dulu di grup, di WA grup, itu pembagian kelompok. Jadi nanti ada 10 fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi 10 itu nanti dibagi masing-masing, ada yang 6, ada yang 7 begitu. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan di WA grup terlebih dahulu pembagian kelompoknya. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah saya buka roomnya, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan fasilitator masing-masing. Nanti Bapak Ibu klik aja join ke sana. Nah, karena fasilitatornya pada hari ini ada yang sudah izin ya, sudah izin karena ada kegiatan yang lain, maka nanti Bapak Ibu bisa diskusi terlebih dahulu. Nanti kami yang sudah fasilitator yang sudah selesai begitu, kami akan masuk ke ruang Bapak Ibu begitu ya. Yang fasilitatornya saat ini sudah meninggalkan room kita karena keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kurang lebih waktunya itu sekitar untuk diskusi sekitar maksimal itu 30 menit. Saya set 30 menit. Apakah terlalu lama Bapak Ibu? Kalau nanti misalkan sudah selesai, ya Bapak Ibu bisa kembali ke main room, ke ruangan ini lagi begitu ya. Iya Pak Imam. Begitu ya Bu ya. Saya setting 20 menit saja ya. Saya ulang, saya setting 20 menit. Oke, siap Pak Imam. Oke. Baik Bapak Ibu, silahkan nanti memilih fasilitatornya masing-masing untuk join di breakout room, kemudian 20 menit nanti kembali ke ruang ini. Terima kasih.
Matur nuwun Pak Imam Subakti, monggo Bapak Ibu fasilitator beserta dengan Bapak Ibu peserta untuk langsung join di breakout room masing-masing. Selama kurang lebih 20 menit ya Pak Imam. Nanti setelah selesai berdiskusi mohon Bapak Ibu untuk kembali ke main room utama. Ya, baik 20 menit. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu mari join ke breakout room. Apakah ada kesulitan untuk join Bapak Ibu? Untuk join ke breakout room, Bapak Ibu bisa klik di mana ya? Biasanya di bawah itu ada tanda titik 3, diklik saja more, lalu ada breakout room di situ. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mana fasilitator yang Bapak Ibu berada di dalam kelompoknya. Hari ini yang fasilitator yang tidak ada, yang belum bisa mendampingi Bapak Ibu itu ada Pak Fajar. Pak Fajar sedang izin karena ada kegiatan. Lalu Pak Dedi juga tidak ada sepertinya. Jadi nanti Bapak Ibu tetap di ruang breakout room atau di sini juga boleh. Nanti kami akan sampaikan kepada Pak Dedi dan Pak Fajar terkait dengan kelompok Bapak Ibu. Masih ada beberapa peserta yang belum join, monggo Bapak Ibu silahkan. Kelompok saya sepertinya belum ada yang join.
Masih ada Ibu Suisti Koma, Ibu Sri Hastuti, Ibu Pita, Pak Ngati, Bu Mulyani, Bu Lindawati, Bu Ismayati, Bu Hartati, dan Pak Oscar. Belum gabung ke breakout room. Silahkan Bapak Ibu. Pak Ngati tadi sepertinya sudah join kok keluar lagi. Silahkan join. Ayo. Bu Lisa Aprilia, Bu Rushayati, dan Bu Sunarti tadi sudah sempat bergabung tapi keluar. Oh, Bu Ismayati dan Bu Lindawati di tempat saya, tapi kayaknya kok tidak join lagi ya. Oh, Pak Ngadi ke saya ya. Baik, Bapak Ibu yang belum bisa gabung ke breakout room, mohon segera bergabung. Di kelompok saya sudah ada Pak Ngadi, saya akan masuk ke ruangan saya.
Kelas saya tadi sudah selesai 2 orang melaporkan Pak Budi, Bu Aldina, Bu Clara. Matur nuwun, saya mohon izin nanti kami tidak lanjutin melalui WA. Matur nuwun, sehat selalu, sukses. Putri, hati-hati di jalan, Bu. Mbak nuwun Pak Reza. Halo. Ya, Pak Sony, nanti saya akan japri juga ya, Pak ya, terkait obrolan yang sedang hangat, tapi ternyata di end sepertinya ini. Baik, Pak, siap. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin tadi ada informasi yang tidak lengkap bahwa memang Bapak Ibu harus klik di breakout room, kemudian memilih tempat Bapak Ibu sesuai fasilitator ya. Tetapi kami dari tim sudah mengarahkan, ya kami tim langsung bergerak tadi mengarahkan ke ruang Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau memang tidak diklik join, memang tidak akan bisa bergabung begitu ya. Jadi mungkin tadi masih ada yang belum diklik join, tetapi sudah ada di dalam room sebenarnya begitu ya. Oke, tetapi Bapak Ibu bahwa pada intinya adalah kita akan membentuk grup WA sesuai dengan kelompok dengan fasilitator masing-masing. Nah, nanti di sana selama 1 minggu itu Bapak Ibu akan lebih efektif ya berdiskusi dengan fasilitator. Ya, mungkin nanti berkonsultasi tentang tulisan yang sudah dibuat ataupun Bapak Ibu akan membuat tulisan. Nah, nanti fasilitator siap melayani selama 1 minggu begitu. Baik, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Aldina. Terima kasih Pak Imam Subekti atas penjelasan dan arahannya, nggih. Baik. Untuk Bapak Ibu peserta nanti akan lebih intens dengan fasilitator masing-masing, tentunya di WhatsApp grup masing-masing. Nanti juga akan dijelaskan secara lebih rinci oleh fasilitator masing-masing. Jadi jangan takut ataupun bingung Bapak Ibu, setelah ini mungkin fasilitator akan memfasilitasi dengan pembuatan WAG sehingga diskusinya akan lebih intens, baik mengenai penyusunan ataupun penulisan artikel ilmiah ini. Mohon untuk terus update informasi di WAG peserta Bapak Ibu. Baik. Cukup. Langsung. Niki langsung Bu Devi, Pak Imam, Pak Reza. Oke. Baik. Bu. Baik Bapak Ibu peserta, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada para fasilitator, terutama kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti dan menyimak acara dari awal, dari kegiatan seminar sampai kegiatan workshop ini berlangsung.
Semoga banyak ilmu yang didapat dan diaplikasikan oleh Bapak Ibu nggih, terutama untuk memenuhi tagihan ataupun tugas yang diberikan, yaitu submit artikel ilmiah. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara seminar pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu fasilitator, izinkan saya untuk sedikit membacakan kata-kata, semoga menjadi motivasi nggih bagi kita semua. Pendidikan adalah pelita hidup yang menyinari dunia. Pendidikanlah yang menciptakan peradaban di dunia. Pandemi seperti sekarang ini tidak melemahkan semangat para guru, terus beradaptasi di era digitalisasi dengan berbagai perubahan dan perkembangan zaman. Atau bisa kita sebut dengan guru zaman now. Guru adalah motor penggerak kemajuan sebuah bangsa. Semangat guru yang terus membara dalam memberikan pelayanan terbaik untuk generasi penerus bangsa, terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang maju, yang hebat, yang cerdas, baik emosi maupun intelektualnya. Semoga dengan ketulusan dan perjuangan Bapak Ibu Guru dapat mewujudkan Indonesia yang hebat dan tangguh. Baik, saya Aldina Eka Andriani selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada atau kalimat yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.